Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, Yang maha tinggi telah kau buat perteduhanmu, malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepada kamu, Untuk menjaga engkau di segala jalanmu, mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu tidak terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom, saudara yang saya kasihi pada pagi ini. Luar biasa, amin. Wanita-wanita yang cantik-cantik semuanya, mari kita memuji nama Tuhan. Di pagi ini kita memuliakan nama Tuhan. Karena kasih Tuhan tidak pernah berkesudahan. Perkara-perkara besar akan terjadi di dalam hidup kita. Dia akan nyatakan di setiap umatnya dan anak-anaknya. Tuhan bukan hanya mati untuk kita. Tuhan bukan hanya hidup setelah kematian, tetapi dia naik ke surga. Dia menjadikan tempat kita di tempat yang luar biasa. Haleluya. Hiraba shandaralawo. Sembah Dia, haleluya, glory, 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 glory. Hiraraba shandara la bala 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 bala. Hiraraba shandara la bala 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 bala. Jesus, Jesus. Sembah namamu Yesus. Glory, glory. Haleluya. Jesus. Jesus. Tuhanku rindu masuk dalam hadirat-Mu, jiwaku menanti, bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Jesus. Tuhanku rindu masuk dalam hadirat-Mu, jiwaku menanti, bawaku mendekat kepada
kemuliaan yang kudus. Ku nanti Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku nanti Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Mari kita angkat satu pujian ini lagi. Haleluya. Tuhanku rindu, amin, masuk dalam hadirat-Mu. Jiwaku menanti, bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Ku nanti Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang ku nanti Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku nanti Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus, dalam kemuliaan yang kudus, dalam kemuliaan yang kudus. Haleluya, haleluya. Kami sembah nama-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami rindu hadirat-Mu Tuhan. Kami rindu wanita-wanita Tuhan diurapi. Hirala basandara ya ya.
sandara laba 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 laba. Iralaba sandara laba 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 laba. Wanita-wanita yang ada di rumah-rumah, mari kita puji sembah Dia. Iraba sandara laba laba laba. Hari kenaikan Tuhan Yesus, Dia mengorbankan untuk kita. Iraba sandara laba 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 laba. Sigidididididi. Tuhanku rindu Jesus masuk dalam hadirat-Mu. Amin Jesus. Jiwaku menanti, bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Katakan lagi, Tuhanku rindu Jesus. Tuhanku rindu Jesus masuk dalam hadirat-Mu. Jiwaku menanti, bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Ku nanti Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Dalam kemuliaan yang kudus. Dalam kemuliaan yang kudus. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari sembah Dia. Lebih banyak lagi menyembah nama Yesus. Angkat penyembahan wanita-wanita yang ada di rumah-rumah, yang ada di mana saja. Mari kita sembah nama Dia. Oh haleluya. Jesus, Tuhanku rindu menyatakan padamu Tuhan di pagi ini. Haleluya. Tuhanku rindu menyatakan padamu, Kaulah segalanya dalam hidupku. Mengenal isi hatiku, aku pun bersyukur. Akulah putramu, putra raja. Katakan sekali lagi, haleluya. Tuhanku rindu, amin Jesus, haleluya. Menyatakan padamu, haleluya, Kaulah segalanya dalam hidupku. Jesus, mengenal isi hatiku, aku pun bersyukur. Akulah putramu, putra raja.
Kami terus menyatakan pujian kepada Tuhan, Allah kami yang hebat dan dahsyat. Kami puji-puji Engkau. Namamu ku sanjung Engkau, oh Tuhan. Katakan kami puji, kami sanjung. Ku sanjung Kami memuji namamu Tuhan. Engkau, oh Tuhan. Kami puji Engkau. Ku sanjung Engkau, oh Tuhan. Berikan sorak-sorai Haleluya. berikan pujian yang terbaik. Katakan haleluya. 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 Kami sanjung Engkau Tuhan. Kami puji Engkau ya Tuhan. Terpujilah gunung batuku dan mulialah Allah penyelamatku. Terpujilah Tuhan Allah Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Daripadamu Tuhan kekuatan, daripadamu Tuhan hikmat Tuhan. Kiranya puji-pujian dan kemuliaan dan hikmat dan syukur dan hormat dan kekuasaan dan kekuatan bagi Allah kami sampai selama-lamanya. Urana kahoni mahosyana orina mahana koli nama holy holy meta honi sikiora matayo honi nama orir ketesi. Kami percaya Tuhan, Engkau bertahta di atas pujian umat. Saat ini Tuhan, mari Roh Kudus lingkupi setiap kami dengan Roh-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, ketika Roh-Mu turun, firman-Mu berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atasmu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ujung-ujung bumi. Inilah kami Tuhan, kaum wanita rayon 18, dimanapun keberadaan kami Tuhan, kami percaya saat ini Roh Kudus memenuhi hati dan pikiran kami dalam Yesus Kristus, yang akan terus melakukan perkara-perkara hebat dan dahsyat. Oretekehoni pahone sekiataya. Engkau naik Tuhan, naik ke surga Tuhan. Urina honi maholi holi, mahana mahoya laosi, ya maholi. Yes Lord, thank you Jesus. Mari sama-sama kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Hanya Engkau Tuhan yang layak kami sembah. Engkau layak dipuji, Engkau layak disembah, Engkau mulia, Engkau ajaib, Engkau segalanya bagiku. Mari lebih lagi katakan Yesus layak.
yang dahsyat, Engkau Yesus yang hebat, Engkau Yesus yang luar biasa. Kami percaya Tuhan, ketika pujian kami naikkan, Engkau bertahta di atas pujian umat-Nya Tuhan. Kami terima kuasa itu Tuhan. Kami mau pakai kuasa daripada Roh Kudus. Kami percaya saat ini kami mau terima dimanapun kami ada, di rumah-rumah, tidak membatasi kuasa Tuhan, untuk kami terima kuasa Tuhan dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Yang terima kuasa Tuhan, yang mau dipakai dengan kuasa Tuhan, angkat tangan kananmu tinggi-tinggi, katakan terima kasih Tuhan untuk kuasa-Mu. Kami mau pakai kuasa-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Katakan haleluya. Katakan haleluya. Haleluya. Ku diberi kuasa Tuhan saat ini. Dimanapun aku ada, aku mau pakai kuasa Tuhan. Haleluya. Semua. Hey. Pakai setiap kami Tuhan, untuk menjadi berkat-Mu Tuhan. Hey. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkanmu semua di bawah kaki. Angkat tanganmu, katakan, ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Semua terpujilah Engkau Raja segala raja. Yang terima kuasa katakan haleluya. Glory bagi nama-Mu Tuhan, glory bagi nama Yesus Tuhan. Kami mau pakai, kami mau terima kuasa-Mu Tuhan. Diberi kuasa dari Raja mulia, yes, menaklukkanmu di bawah kakiku. Angkat tanganmu sama-sama. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Semua. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja. Sungguh besar Kau Tuhan. Hehe. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, berkatakan haleluya. Terpujilah Engkau Raja. Mari semua angkat tanganmu, katakan, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja. Semua lebih lagi katakan, Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Kami mau berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan,
Kami sudah terima kuasa itu Tuhan. Kami mau pakai kuasa itu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat setiap kekuatan yang baru. Kami percaya Tuhan, ketika kami pakai kuasa itu di dalam nama Yesus, yang sakit oleh kuasa bilur-bilur Tuhan, Engkau telah sembuh. Yang lemah Engkau dikuatkan, yang miskin Kau diperkaya. Selalu ada jalan keluar di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sungguh sangat yakin dan percaya Tuhan. Kami butuh firman. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Kami tahu Tuhan, inilah kami di hadapan-Mu. Wanita-wanita Allah, wanita-wanita ilahi. Kami butuh firman-Mu Tuhan. Kami menanti-nantikan Engkau. Orang-orang yang menantikan Tuhan akan terus mendapatkan kekuatan baru. Seumpama Raja Wali yang terbang dengan kekuatan sayapnya. Ketika kami sebagai wanita kami berlari, kami tidak mau lesu Tuhan. Ketika kami berjalan kami tidak mau lelah. Sebab Allah Immanuel, Allah Immanuel, Engkau berisai kami Tuhan. Engkau perlindungan kami. Terima kasih Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalam kami Tuhan. Pegang dadamu, katakan, tenanglah jiwaku, ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun kami mau bertahan Tuhan. Yes, karena Yesus selalu menopang hidup kami. Engkau Yesus perisai hidup kami Tuhan. Engkaulah perisai. Amin. Yes Lord. Saat badai hidup menerpaku. Oh Yesus. Firman-Mu Tuhan. Tenangkan jiwaku. Tuhan, dengan kekuatan daripada-Mu Tuhan. Yes, Yesus Tuhan. Sampai kapanpun kami mau menahan, karena Yesus beserta kami. Yes, selalu menopang bukan hidupku Tuhan. Ku mau berdiri lebih lagi dengan kekuatan daripada-Mu. Pakai hamba-Mu Tuhan untuk menyatakan kuasa kebenaran firman Tuhan. Ketika hamba-Mu Tuhan Kau pakai, firman-Mu menguatkan kami Tuhan. Mari Bapa, sembunyikan hamba-Mu di balik salib. Kami rindu pengurapan ilahi turun. Namahoni hani masya, syana masyana yana mayana. Urapi setiap kami Tuhan. Urapi kami kaum wanita. Jadikan kami penolong. Jadikan kami tiang doa. Jadikan kami
kami dengan roh Tuhan. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan sampai kapanpun Tuhan. Yes, ku kan bertahan karena Yesus selalu menopang hidup kami Tuhan. Kami lagi katakan kami mau berdiri dengan kekuatan-Mu Tuhan. Bukan berdiri di tengah badai pasang apapun Tuhan. Tuhan, kita kasihkan roh yang Kau berikan sampai kapanpun ku kan bertahan karena Yesus selalu menolong dalam hidup kami Tuhan. Selalu menopang. Katakan hidupku. Mari lebih lagi angkat kedua tangan, katakan Yesus. Bukan berdiri di tengah badai, dengan kekuatan yang Kau berikan Tuhan. Sampai kapanpun ku kan bertahan karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan sampai kapanpun ku kan bertahan karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus selalu menopang. Semua ibu-ibu pegang dada mengatakan hidupku. Syukur bagi Tuhan. Mari kita sama-sama merendahkan hati di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau sungguh hebat, Engkau sungguh luar biasa dalam hidup kami. Mari Roh Kudus Kau menjamah setiap wanita-wanita yang ada. Seluruh GPI Rayon 18 mereka dilawat Tuhan. Mari Roh Kudus urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan. Kami butuh pengurapan Allah, kami butuh kuasa Allah, kami butuh hikmat Allah, kami butuh roh pewahyuan Allah turun atas hamba-Mu Tuhan. Biarlah setiap perkataan hamba-Mu adalah perkataan Tuhan yang berbicara. Terima kasih Bapa, kami rindu berjumpa dengan Tuhan, berjumpa dengan Tuhan mengubah keadaan kami yang tidak baik menjadi baik, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang mengalami beban berat Tuhan Kau lepaskan dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, segala pujian hormat hanya bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Apa kabarnya? Saya percaya semua sehat-sehat, semua baik-baik, semua luar biasa. Beri kemuliaan buat Tuhan. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini Tuhan berbicara tentang pertahankan imanmu di tengah badai. Hari ini Tuhan berbicara pertahankan imanmu di tengah badai. Badai apa yang ada di dalam ibu-ibu hari ini? Pergumulan apa? Kesulitan apa? Tidak ada jalan lain, kita harus datang kepada Tuhan. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, ikut Tuhan itu tidak pernah lepas dari masalah. Dalam Yohanes 16 ayat 33 dikatakan, semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia.
Masalah apa yang kita hadapi hari-hari ini, jangan sampai kita kehilangan semangat kita, jangan sampai kehilangan damai sejahtera kita. Sekali Yesus tetap Yesus. Cinta Tuhan adalah harga mati, tidak bisa ditawar. Persoalan apapun jangan pernah menggeser kedudukan Tuhan dalam hidup kita. Mari ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, kita baca sama-sama dalam Roma pasal 1 ayat 17. Demikianlah firman Tuhan, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Orang benar akan hidup oleh iman. Ini berbicara orang yang memiliki hati yang sungguh-sungguh percaya kepada Yesus. Kalau saudara dan saya hidup karena melihat masalah-masalah yang kita hadapi, ibu-ibu menjadi lemah, menjadi putus asa, menjadi tidak berdaya. Tetapi firman Tuhan katakan, mari kita berjalan dengan iman percaya kepada Yesus. Artinya kita percaya sepenuhnya akan janji Tuhan. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, sesuai dengan Roma pasal 6, Roma pasal 10 ayat 38 berbicara, tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, aku tidak berkenan kepadanya. Sekali lagi ditekankan, orang benar akan hidup oleh iman. Iman yang bagaimana? Iman yang percaya kepada kuasa Tuhan. Iman yang percaya sungguh-sungguh di dalam Yesus. Masalah apapun yang kita hadapi, kesulitan apapun yang kita hadapi, tetapi percayalah, tidak ada masalah yang tidak diselesaikan oleh Tuhan. Tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan bersama Tuhan. Sesuai dengan Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Dia yang memberi aku kekuatan kepadaku. Artinya semua persoalan-persoalan yang kita hadapi, persoalan-persoalan yang kita alami, kalau saudara dan saya melibatkan Tuhan, semua ada jalan keluar, semua ada solusinya. Mari ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, persoalan boleh ada, kesulitan boleh ada, kekhawatiran boleh ada, tapi ingat jangan takut. Karena kita punya Tuhan yang besar, Tuhan yang hebat, Tuhan yang luar biasa, yang sanggup menolong saudara dan saya. Mari kita sambung lagi di dalam Yudas pasal 1 ayat 3 berbicara, saudara-saudaraku yang kekasih, sementara aku bersungguh-sungguh berusaha menulis kepada kamu tentang keselamatan kita bersama-sama. Aku merasa terdorong untuk menulis ini kepada kamu dan menasihati kamu supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang disampaikan kepada orang-orang kudus. Apapun persoalan kita, apapun kesulitan kita, kita tetap berjalan dengan iman percaya kepada Yesus. Berjuang untuk mempertahankan iman kita. Artinya punya iman yang sungguh-sungguh percaya akan kuasa Tuhan, percaya akan janji Tuhan. Orang yang hidupnya khawatir, orang yang hidupnya takut, itu adalah dosa. Karena tidak percaya akan kuasa Tuhan, karena tidak percaya akan janji Tuhan. Dan firman Tuhan katakan hari ini, mari perjuangkan iman kita. Mari kita perjuangkan iman kita. Mengikut Yesus harus sampai mati. Orang yang mengikut Tuhan sampai mati. Dalam Matius pasal 24 ayat 13, orang yang bertahan sampai kesudahnya akan selamat. Ini berbicara ikut Tuhan perlu kesetiaan. Ikut Tuhan perlu kesetiaan. Apapun masalah kita, jangan pernah menggeser kedudukan Tuhan dalam hidup kita. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, sesuai dengan Roma pasal 1 ayat 17 ini berbicara apa? Begitu banyak tantangan terhadap iman kita. Dosa semakin banyak, kesulitan hidup berkadar tinggi, dan banyak pengajaran-pengajaran palsu. Apa yang harus kita lakukan? Tidak ada jalan lain. Mari pertahankan iman kita. Karena kita harus hidup berjalan dengan iman, bukan penglihatan. Sekali lagi, hidup kita harus berjalan dengan iman, bukan penglihatan.
Karena apa yang kita lihat melemahkan, apa yang kita lihat menakutkan. Sesuai dengan 2 Korintus 5 ayat 7. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Tanpa iman, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan tidak berkenan kepada Allah. Sesuai dengan Ibrani pasal 11 ayat 6. Namun jika iman kita berdasarkan Tuhan Yesus yang tidak berubah kuasanya, maka apapun yang terjadi, maka kita tidak akan tergoyahkan iman kita. Mari ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, masalah apapun, kesulitan apapun, pergumulan apapun, jangan sampai iman kita goyah, jangan sampai iman kita lemah. Sekali Yesus tetap Yesus. Cinta Tuhan adalah harga mati. Cinta Tuhan tidak pernah bisa digeser dengan apapun juga. Hari ini saya akan tekankan mengapa iman kita harus kita pertahankan. Ada 2 hal yang kita renungkan hari ini. Yang pertama, iman kita perlu pertahankan karena iman kita menentukan masa depan kita. Alasan yang pertama kenapa iman kita perlu kita pertahankan, karena iman kita menentukan masa depan kita. Masa depan kita ditandai dengan kalimat keselamatan kita bersama dengan Tuhan Yesus. Sesuai dengan Yudas pasal 1 ayat 3. Keselamatan dimulai saat kita percaya kepada Tuhan Yesus. Saat sekarang dan berakhir di masa depan. Dalam surga bersama-sama dengan Allah. Sesuai dengan Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Jadi poin yang pertama, iman ini adalah menentukan masa depan saudara dan saya. Saudara mendapat hidup yang kekal. Yang kedua, kenapa iman kita perlu kita pertahankan? Karena iman kita memerlukan suatu perjuangan. Iman kita memerlukan suatu perjuangan. Keselamatan memang anugerah. Keselamatan memang gratis, tapi bukan murahan. Dan firman Tuhan katakan, kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar akan Tuhan. Artinya apa? Kita harus menghargai bagaimana keselamatan anugerah yang Tuhan berikan. Itu adalah mahal harganya. Jadi poin yang kedua, karena iman kita memerlukan suatu perjuangan. Ini adalah berbicara, mari kerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar akan Tuhan. Artinya rasa hormat dan kekaguman akan Tuhan. Mari kita tingkatkan. Mari kita tingkatkan. Sesuai dengan Yudas pasal 1 ayat 3b berbicara, iman adalah suatu pemberian kepada orang-orang kudus. Perjalanan penyelamatan Allah dari tanah Mesir. Perjalanan yang dilakukan Allah bagi para malaikat-malaikatnya. Pengalaman kebenaran ini adalah atas Sodom dan Gomora. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana caranya mempertahankan iman kita pada saat kita menghadapi badai, pada saat kita menghadapi kesulitan? Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, tidak ada jalan lain. Mari kita membangun hubungan dengan Tuhan. Mari kita intim dengan Tuhan. Mari kita intim dengan Tuhan. Ini artinya apa? Keintiman dengan Tuhan kita bangun. Supaya kita ada kedekatan dengan Tuhan. Supaya iman kita tidak mudah goyah. Supaya iman kita tidak mudah rapuh. Ini adalah poin yang pertama. Yang kedua, bagaimana caranya supaya mempertahankan iman kita? Kita harus senantiasa menguatkan diri kita sendiri setiap saat dengan dasar iman yang suci. Sesuai dengan Yudas pasal 1 ayat 2a. Mari ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini bukanlah hari yang jahat. Mari kita bangun kedekatan kita dengan Tuhan. Mari kita bangun komunikasi kita dengan Tuhan. Ini berbicara keintiman dengan Tuhan. Orang yang kuat berlutut di hadapan Tuhan. Orang yang berkemenangan. Orang yang kuat berdiri berlutut di hadapan Tuhan. Orang yang menang dalam segala badai apapun. Poin yang ketiga, berdoa senantiasa dan bergaul dengan firman Tuhan.
Ini berbicara supaya kehidupan kita memiliki dasar yang kuat. Semua sumbernya adalah firman Tuhan. Mari ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang harus kita lakukan hari-hari ini? Hari-hari ini bukan semakin baik, hari-hari ini bukan semakin enak. Banyak goncangan-goncangan terjadi, banyak badai terjadi di mana-mana. Tetapi kita sebagai anak Tuhan, cinta Tuhan itu adalah harga mati. Pertahankan iman kita, sekali Yesus tetap Yesus. Jangan kita goyah menghadapi badai apapun. Tidak ada jalan lain. Mari kita bangun keintiman kita dengan Tuhan. Mari ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, kesimpulan firman Tuhan hari ini mengingatkan setiap kita. Pertahankan iman kita dengan cara apa? Berdoa, berjaga-jaga, dan tetap kuat di dalam Tuhan, dalam situasi apapun. Karena Allah lebih besar dari persoalan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari saya ajak sama-sama kita bangkit berdiri, kita akan berdoa. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Hamba-Mu terbatas, tetapi Allah Roh Kudus tidak pernah terbatas. Mari Roh Kudus Kau lawat setiap umat-Mu Tuhan. Engkau jelaskan kebenaran firman-Mu lebih dalam dan lebih jelas lagi. Supaya kami tetap kuat di dalam Tuhan. Kami tetap mempertahankan iman kami. Kami tetap setia kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati seluruh wanita-wanita Bethel Indonesia yang ada di rayon 18. Engkau berkati. Mereka menjadi wanita-wanita yang kuat. Kuat iman mereka. Kuat kesetiaan mereka kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Segala pujian hormat hanya bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita deklarasikan Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus. Cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, terima kasih untuk firman yang kami sudah dengar pada saat ini Tuhan. Kami percaya setiap firman yang kami dengar memberikan kekuatan, kepercayaan kami kepada Engkau saja Tuhan. Biar iman kami tetap teguh, biar kami para engkau wanita tetap berpengharapan hanya kepada Engkau Tuhan. Kami dalam badai tapi kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau bersama dengan kami, Engkau menolong kami dan Engkau menopang kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya pengurapan yang daripada Engkau Allah Roh Kudus ada bersama dengan kami kaum wanita-Mu Tuhan. Bayang kami ada di rumah-rumah dimanapun kami berada. Kami percaya Engkau Allah bersama dengan kami dan tidak meninggalkan kami. Kami berdoa Tuhan, menyerahkan Bapak Gembala Pembina kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, pengurapan keintiman yang daripada Engkau senantiasa ada bersama dengan Bapak Gembala Pembina kami Pak Niko, Ibu Hermin istrinya, Tuhan menjadi tiang doa, biar banyak kaum wanita diberkati dan dipakai oleh Tuhan menjadi alat-Mu. Berkati keempat wakilnya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus ada kesatuan visi untuk membawa gereja Gatot Subroto yang luar biasa besar, yang Tuhan pakai menjadi alat biar kemuliaan demi kemuliaan Tuhan nyata atas gereja-Mu Tuhan. Kami serahkan juga di dalam tangan-Mu Tuhan. Ya rasiki aralaba ya ralaba siki aralaba ralaba ya ralaba. Bapak Gembala Pembina kami rayon 18 ke dalam tangan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus biar pengurapan yang daripada Engkau Tuhan turun atas Bapak Gembala rayon kami Pak Andi Markus. Di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus
Pakai Ibu Gembala kami yang kekasih, Ibu Sutanti, ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biar menjadi istri penopang suami yang benar-benar mengandalkan Engkau. Takut akan Tuhan ada dalam kehidupannya. Memberkati kedua putranya Timi dan David. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami menyerahkan juga Tuhan keempat wakilnya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Biar ada kesatuan visi yang daripada Engkau. Untuk memberkati, membawa Rayun 18 semakin dipakai Tuhan dengan luar biasa. Terima kasih Bapa. Indonesia kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Ya Rala Basiki, ya Rala Bayarala. Pemulihan terjadi atas Indonesia. Pemulihan terjadi atas Indonesia. Di pulau-pulau, di daerah-daerah, di kota-kota, di desa-desa. Terjadi pemulihan daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam bencana-bencana kami melihat karya Tuhan yang luar biasa. Pemulihan demi pemulihan karena tangan Tuhan ada buat bangsa kami Indonesia. Berkati Bapak Presiden kami dengan Wakil Presiden. Biar tetap Engkau berkati, berikan kekuatan, berikan kesehatan. Di dalam nama Tuhan Yesus, seluruh aparat keamanan yang ada di bangsa ini Tuhan, kami percaya semua dipakai Tuhan menjadi alat untuk pemulihan bangsa kami Indonesia. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan Tuhan kota kami Bekasi ke dalam tangan-Mu Tuhan. Bekasi di dalam nama Tuhan Yesus. Di mana Tuhan kami minum, di mana kami tidur, di mana kami bernafas. Kota kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biar senantiasa ada dalam perlindungan-Mu Tuhan. Keberkatan yang daripada Engkau ada buat kota kami Bekasi, Kabupaten Bekasi, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan Tuhan setiap apa yang menjadi pergumulan kami. Tuhan, biar nama Tuhan senantiasa di dalam terjadi atas bangsa, atas kota, dan atas bangsa-bangsa. Terpuji-puji nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari ibu-ibu yang dikasih Tuhan, biji mata Tuhan, umat kesayangan Tuhan. Buka hatimu, terimalah berkat Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, pulanglah membawa berkat daripada Tuhan. Berkat damai, sejahtera, sukacita. Berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus menyertai kita semua. Mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Menjemput kita di awan-awan yang permai sampai selama-lamanya. Mari yang percaya dan diberkati Tuhan sama-sama katakan amin.